Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali selama lebih kurang 60 menit ke depan tentunya saya Ita Husni akan menemani Anda dalam acara dialog interaktif. Nah pemirsa, tentunya menjelang pemilihan umum anggota Dewan Legislatif mendatang, tepatnya pada tanggal 9 April 2014, dialog interaktif akan hadir setiap hari Selasa dan Kamis. Dan di minggu kemarin, kami juga sudah hadir dan mengangkat mengenai tema perspektif politik menjelang pemilihan legislatif 2014 dan juga mencari figur pemimpin 5 tahun ke depan. Dan malam hari ini, kami juga akan mengangkat tema yang akan kami angkat menjadi topik, yaitu mengenai harapan publik 5 tahun ke depan. Kita akan bahas bersama tentunya dengan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan langsung saja berkenalan. Di sebelah kanan saya ini, selamat datang, selamat malam untuk Bapak Profesor Amzulian Rifai, PhD. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, seperti Anda selalu segar. Karena sudah lama deh berdampingan langsung dengan Pak Prof ini ya. Dan juga sudah hadir juga di sebelahnya ada Bapak Husin Yazid yang merupakan Direktur Puskaptis. Selamat malam Bapak. Malam Mbak. Bagaimana kabarnya malam Baik, hari ini? Mbak. Sibuk terus masih Pak? Ya, Menjelang ini tetap survei terus di jalannya ya. Baik, kita sudah berkenal dengan dua narasumber kami yang sudah hadir malam hari ini, dan juga nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk bertanya-tanya dengan narasumber kami. Silakan nanti telepon ke 0711380022. Yang pasti yang akan kita bahas mengenai harapan publik 5 tahun ke depan. Dan ada satu lagi ini narasumber kami. Wah, nampaknya ini sedikit terkena macet ya. Ada Bapak Edi Ganevo, ini selaku Ketua Umum APRSI. Selamat malam Pak Edi Ganevo. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Seger terus tentunya ya Pak ya. Walaupun kesibukannya mondar-mandir terus, berangkat terus Ya, ini ya Pak ya. Tiap minggu. Baik, pemirsa, kita akan langsung saja membahas mengenai harapan publik 5 tahun ke depan tentunya. Namun sebelum saya bertanya apa harapan publik untuk 5 tahun ke depannya, kita akan bertanya dulu dengan Pak Husin Yazid ini mengenai apa saja sih yang diinginkan publik untuk para calon legislatif yang menjadi wakil mereka nantinya. Ya. Jadi memang kita tuh mencoba menggali, mencari tahu ke masyarakat yang akhirnya nanti kita titipkan, kita berikan, kita informasikan kepada calon-calon dari masing-masing partai yang ada 12 partai ini, sehingga mereka ini punya visi, punya misi, punya program sesuai dengan, tidak jauh sesuai dengan harapan-harapan masyarakat itu. Nah, harapan-harapan masyarakat ini memang setelah kita gali itu hampir di atas 20-30, tapi kita mencari intisari dari permasalahan-permasalahan itu, diantaranya misalnya tidak jauh dari masalah pendidikan, masalah sarana-prasarana kesehatan, sarana-prasarana infrastruktur, terutama di daerah Sumsel ini kan dikatakan bagaimana jalan, jembatan, lalu yang jalan kemacetan. Nah ini muncul bukan hanya di Jakarta. Isu kemacetan ini menjadi menarik untuk di Sumsel, terutama katakanlah di daerah Indralaya ke Palembang ini. Ya, itu hampir per minggu itu ada berita nasional bahwa daerah ini macet. Nah artinya ini kan harapan-harapan masyarakat kepada caleg-caleg ini seperti apa menanggulanginya. Nah terus sekitar masalah KKN itu juga masih harapan masyarakat bahwa figur-figur ke depan itu diharapkan memang jauh dari KKN, maksudnya korupsi itu memang masih diharapkan masyarakat. Terus masalah-masalah yang lainnya, katakanlah masalah penindakan kriminalitas, pembangunan yang menyentuh rakyat langsung dan lain sebagainya. Nah ini kan harapan-harapan ini seyogyanya memang perlu diketahui oleh para caleg dan partai. Sehingga mereka dalam sisa waktu yang ke depan, katakanlah memang walaupun 15 hari, tapi apa yang dia utarakan ke masyarakat, apa yang dia sampaikan dalam bentuk kampanye terbuka nanti, itu menjadi bekal masyarakat untuk memilih mereka ini. Ya, betul seperti sekali. itu. Nah, kita ke Pak Prof nih Pak, mengenai dengan apa yang diharapkan dari masyarakat yang mulai dari pendidikan, kesehatan, sebenarnya poin yang paling penting yang paling diharapkan oleh masyarakat itu apa nih untuk caleg-caleg? Iya, tentu apa yang dikemukakan oleh Pak Husin tadi itu kan itu hasil survei beliau ya. Nah, tiap-tiap daerah mungkin ada beda prioritas ya.
Tetapi tentu kita bicara kebutuhan dasar masyarakat ya. Apakah itu? Saya pikir tidak bisa kita mengatakan ini lebih penting dari yang lain ya. Bahwa satu ini paling penting dibanding yang lain. Apa bisa orang misalnya berpendidikan kalau tidak sehat? Benar. Dan seterusnya ya. Oleh karena itu yang relevan bagi caleg sebetulnya, mereka memahami apa yang ekspektasi masyarakat, apa yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi juga mereka memahami bagaimana kontribusi mereka nanti gitu. Ya, tidak cukup mereka hanya memahami, ya. Tentu memahami itu hal yang pokok. Bagaimana mungkin mereka mau melakukan sesuatu kalau mereka tidak paham tentang kebutuhan masyarakat ya. Nah, oleh karena itu saya katakan sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Saudara Husin tadi sebetulnya itu kan kebutuhan dasar manusia sesungguhnya ya. Nah, memang ironis sekali di negara yang sangat kaya ini ya, termasuk Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan kan daerah yang kaya ya. Tidak soal mau nomor 5, mau nomor 3 ya, tetapi daerah ini kaya. Tetapi kan Anda lihat infrastrukturnya. Sekarang kan pemerintah hanya sibuk bahwa mengatakan ini bukan kewenangan kami, ini kewenangan provinsi. Saling menyalahkan provinsi gitu ya. mengatakan ini kewenangan pusat. Nah, beragamnya kebutuhan masyarakat tadi itu juga mengapa calon legislatif itu berasal dari background yang macam-macam juga gitu. Nah, diharapkan nanti mungkin ada yang ahli bidang pendidikan, ada yang ahli bidang kesehatan. Kan tidak mungkin nih seorang caleg menguasai seluruhnya. Oleh karena itu sebaiknya seorang anggota legislatif itu dia fokus juga gitu. Fokus. Jadi bukan kan nanti kan dari yang fokus-fokus ini bergabung dalam lembaga legislatif kan bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini gitu. Misalnya Sumatera Selatan kita lihat. Sumatera Selatan ini dari 7 kejahatan konvensional itu ya, kalau kita lihat National Crime Index itu ya, dari 7 kejahatan konvensional itu 4 itu juara 1 tingkat nasional. Apa itu? Sumatera Selatan, apa itu? Kita ini juara 1, ini saya berdasarkan National Crime Index 2012 ya. Kita juara 1 untuk pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, kemudian pembunuhan dan pemerkosaan. Bayangkan. Nah, 3 kejahatan konvensionalnya, yang lain, sisanya itu, misalnya penculikan, curanmor, memang kita tidak juara 1, tetapi kita selalu masuk 4 besar. Waduh. Ya, dibandingkan problem. Ini artinya apa? Suatu angka yang sangat menyedihkan. Ya, menyedihkan. Itu kan merefleksikan bahwa ada masalah. Gitu. Kenapa orang mencuri? Belum tentu watak. Mungkin mencuri ini karena apa? Karena kebutuhannya, karena pengaruh obat-obat terlarang, karena kebutuhan pemenuhan misalnya ekstasi dan seterusnya. Kita tidak tahu. Artinya di dalam angka yang serius ini ada persoalan serius juga sesungguhnya. Dia secara kualitatif, tetapi bisa diuraikan secara kualitatif gitu loh. Dengan uraian-uraian bahwa ada persoalan besar di sini. Gitu kira-kira. Dan ini mestinya dipahami gitu loh. Oleh karena itu kualitas seorang calon legislatif itu sangat diperlukan. Tak bisa dong tiba-tiba ikut-ikutan orang nyalek, kita ikut nyalek juga. Iseng-isengnya siapa tahu terpilih misalnya. Saya pikir itu tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita ini. Benar, karena dia tidak mengetahui dulu apa yang diharapkan dari masyarakat itu saya tentunya katakan, ya Pak ya. Itu Jadi bagusnya juga bukan hanya dari Puskaptis saja yang mungkin yang survei, tapi kalau bisa juga calon legislatif juga harus survei juga langsung gitu ya. Tadi kan saya bilang tadi kan puluhan yang kebutuhan, terutama memang menyangkut kebutuhan dasar juga Pak. Katakanlah sandang pangan, papan dan lain sebagainya itu memang masyarakat itu minta perhatian banget, terutama misalnya masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan ini kan bukan kita lihat hanya yang ada di perkotaan, tapi di perbatasan kabupaten kota ini kan masih sangat membutuhkan kebutuhan dasar tadi. Seperti itu. Itulah yang harus diperhatikan. Diperhatikan. Gitu ya. Dan isu itulah yang akan harus dibawa oleh partai dan caleg-caleg ini, sehingga memang
masyarakat tuh berbondong-bondong untuk memilih mereka. Iya benar, seperti itu, karena Pak. kalau yang namanya pemerintah kan mereka tidak mungkin bisa menjangkau sampai ke sana gitu kan ya, ngurusin yang perkotaan aja udah sulit gitu, apalagi yang di pelosok-pelosok gitu ya. Baik, dan di sini juga sudah ada Bapak Edi Ganevo. Tadi kita sudah berbicara mengenai kebutuhan dari masyarakat sendiri, yaitu sandang, pangan, dan papan nih ya, papan gitu ya. Tapi sebelumnya kalau Bapak Edi Ganevo ini adalah Ketua Umum APRSI. Nah, untuk pemirsa mungkin yang baru saja bergabung atau yang belum mengetahui apa sih itu APRSI, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak kepada pemirsa. Saya memang Ketua Umum APRSI Pusat, jadi membawahi seluruh pengembang seluruh Indonesia. APRSI itu adalah singkat panjangannya Asosiasi Pengembang Perumahan Permukiman Seluruh Indonesia, di mana pengembang-pengembang di bawah APRSI ini fokus membangun rumah-rumah murah, rumah-rumah subsidi khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan 95% daripada anggota kita memang termasuk pengembang kecil dan pengembang menengah. Justru mereka-mereka inilah yang sangat peduli kepada masyarakat berpenghasilan rendah akan kebutuhan rumahnya. Sementara pengembang-pengembang besar, pengembang-pengembang rumah mewah, hampir tidak ada yang membangun rumah-rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Karena apa? Karena margin dari rumah-rumah murah ini sangat tipis sekali, sementara pekerjaannya sangat rumit dan capek. Dan kalau dibandingkan dengan rumah-rumah mewah, itu untungnya bisa besar, marginnya bisa 50-100%, dan ngerjain satu rumah mewah itu ya hampir sama dengan ngerjain satu rumah murah. Jadi mereka sangat tidak tertarik. Dan kita alhamdulillah sangat peduli APRSI ini terhadap masyarakat. Di samping kita sebagai pengusaha, kita juga fungsi sosial, yaitu menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, baik, itu sedikit mengenai APRSI. Namun saya akan membahas lebih jauh lagi karena itu menyangkut juga dengan kebutuhan daripada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, yang pasti pemirsa, kita nanti akan ngobrol lagi dengan narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari, dan juga nanti kami akan mengajak Anda untuk langsung bertanya dengan ketiga narasumber kami di telepon 0711 380022, dan kami akan kembali usai jeda pariwara berikut.